Asik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Terima kasih ya hari ini anak-anak sudah hadir ke sekolah walaupun dalam keadaan yang sangat luar biasa ekstrim sekali cuacanya, tapi Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat. Asal harus sehat semuanya sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, anak-anak, sebelum Ibu absen, siapa yang piket hari ini? Ya, piket udah dibersihkan? Oke, Sinta udah dibersihkan ya anak ya. Oke, papanya juga sudah sangat bersih ya, luar biasa sekali. Terima kasih petugas piket sudah sangat luar biasa melaksanakan tugasnya hari ini. Oke, kita lanjut dulu absen ya anak-anak ya. Oke, yang pertama Niketut Ayu Purnitasari. Ya bagus. Loh Putu Siva. Ya, Siva hadir. Nengah Ayu Sinta. Oke, Sinta hadir. Trisna. Bagus. Utami. Septi. Iya. Teman-teman yang lain gimana? Izin, ada yang sakit juga katanya ya. Tadi sudah sempat ada yang ngechat Ibu katanya sakit. Berhubung juga cuaca masih seperti ini, ya kita maklumi tidak apa-apa. Semoga tidak mengurangi makna kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama kan materi juga sudah Ibu share ya. Semuanya udah pada belajar? Iya, bagus sekali. Harusnya memang udah baca ya dari kemarin malam. Oke anak-anak, untuk menambah semangat pembelajaran kita hari ini, kita bangun dulu, mumpung lagi dingin nih. Kita bangun dulu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang berani memimpin? Oke, silakan Siva. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, nggak apa-apa, kita Garuda Pancasila, iya. Ya nggak apa-apa, yang mungkin lagi dingin-dingin ya, silakan sih Pak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Silakan Siva kembali ke tempat, terima kasih. Gimana, udah lebih hangat ya? Ibu izin tutup pintunya, enak dingin sekali. Oke, ini sangat dingin cuaca, silakan duduk. Sangat dingin cuacanya di Kayu Bihi ya. Nah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran ini dilaksanakan, diharapkan siswa dapat menjelaskan makna demokrasi dengan baik, dapat mengklasifikasikan macam-macam demokrasi dengan kritis, siswa dapat mengembangkan hasil evaluasi terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia dengan bertanggung jawab, dan siswa dapat menyajikan hasil kajian tentang macam-macam demokrasi dengan kreatif dan percaya diri. Nah, kenapa Ibu minta anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Siapa yang tahu? Kenapa harus Garuda Pancasila? Karena Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia yang melandasi penerapan kehidupan demokrasi di Indonesia. Begitu ya anak-anak ya. Dapat dipahami nggih? Oke, terus penting nggak ya sekolah pariwisata? Kita kan sekolah pariwisata ya. Ada jurusan perhotelan, ada jurusan tata boga, kriya kayu, usaha layanan wisata. Penting nggak belajar tentang
demokrasi. Kira-kira penting nggak? Siapa yang berani menyampaikan? Penting. Kalau penting kenapa? Jangan takut, ayo biar tambah panas nih. Dingin banget loh. Ayo, kenapa kira-kira? Mempelajari tentang demokrasi, manfaatnya itu yang pertama agar siswa dapat menghargai kehidupan yang demokratis ya. Kemudian yang kedua, peserta didik tahu manfaat menerapkan kehidupan yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, agar peserta didik tahu cara menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Ada nggak yang suka menyampaikan pendapatnya dengan cara yang anarkis? Di berita-berita ada ya, demo tapi anarkis, ujung-ujungnya jadi tawuran. Ada kan yang seperti itu, iya kan? Nah sekarang inilah pentingnya kenapa kita mempelajari materi tentang demokrasi. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ya, nah untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, silakan berdiri lagi ya. Ibu akan ajak kalian berdiri lagi karena dingin sekali ya anak-anak ya. Gemeteran nggak? Gemeteran. Anak-anak mau pakai gini ya, pakai jas, tapi syukur kita punya jas jadi dinginnya nggak terasa. Oke, kita ice breaking sebentar. Ibu punya permainan tepuk konsentrasi. Ibu pengen tahu anak-anak konsentrasi atau enggak nih. Nah, nanti rulesnya ketika ibu menyampaikan selamat pagi itu anak-anak tepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali. Kalau selamat sore 3 kali. Kalau selamat pagi sore 4 kali. Kalau selamat malam nggak ada, kosong. Oke. Ya lanjut ya. Siap-siap konsentrasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Oke, lanjut. Selamat siang sore. Oke, berarti masih konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan kembali duduk ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba anak-anak amati gambar yang ada di depan. Kira-kira ini gambar apa? Ayo, angkat tangan. Yang angkat tangan dapat poin ya. Jangan takut berargumentasi, tidak ada yang salah. Silakan anak-anak angkat tangannya, nanti dapat poin tambahan. Oke, seperti biasa dalam pembelajaran kita, anak-anak yang aktif dapat poin tambahan plus 10 poin. Oke, bagi anak-anak yang suka berulah atau terlalu aktif itu juga dapat poin minus ya. Poin minusnya berapa? Minus 10 juga. Oke, nah untuk mendapatkan poin plus, ayo siapa yang berani menyampaikan apa kira-kira gambar yang ada di depan itu? Gambar ngapain? Berdiri ya nak, perkenalkan nama dan nomor absen. Perkenalkan, nama saya Nur Sifarika Rona Putri, nomor absen 26. Ya. Baik, gambar di depan merupakan sebuah kegiatan orang yang sedang melakukan demonstrasi atau kegiatan sekumpulan orang yang sedang melakukan kegiatan protes terhadap suatu hal. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Benar sekali ya, itu adalah kegiatan demonstrasi. Nah, kurang lebihnya materi yang akan kita pelajari hari ini inilah demonstrasi ini. Jadi proses pelaksanaan demonstrasi itu sama seperti pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di dalam foto tersebut. Ini anak-anaknya? Oke, dapat dipahami? Dapat, bagus sekali. Nah, anak-anak kita lanjutkan. Oke, karena pembelajaran hari ini akan kita laksanakan dengan diskusi kelompok. Silakan anak-anak satu kelompok 2 orang ya. Ya, kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok, nggih. Silakan bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, sambil pembagian kelompok, Ibu minta tolong
Nah, ini tolong dibagikan ya. Nah, ini adalah LKPD yang berisi berbagai tagihan tugas untuk anak-anak. Jadi karena kegiatan pembelajaran akan kita laksanakan dengan diskusi, di sana ada kolom-kolom di mana kalian harus menjawab. Itu satu orang dapatnya satu, nak nge. Satu orang dapatnya satu. Oke, di sana ada tugas kelompok dan juga ada tugas mandiri. Silakan bisa dibuka dulu. Petunjuk pengerjaannya sudah ada di sana, ya. Kemudian ada juga sedikit ringkasan materi, ilustrasi. Kemudian nanti silakan diisi LKPD-nya dengan identitas anak-anak yang lengkap. Oke, ada pertanyaan dulu tentang LKPD? Tidak, baik. Kalau memang tidak ada pembelajaran, Ibu lanjutkan. Sudah, ini adalah materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas pada kegiatan pembelajaran hari ini, yakni yang pertama sistem demokrasi, tentang hakikat demokrasi. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua ya anak-anak. Dalam hakikat demokrasi ada pengertian asas dan prinsip demokrasi, kemudian klasifikasi demokrasi, dan anak-anak bisa baca sendiri di depan. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan meminta anak-anak menyaksikan dan juga menyimak video di YouTube yang nantinya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Pada LKPD sudah ada kolom-kolom tempat anak-anak menjawab, ya. Di sana nanti anak-anak bisa menguraikan ringkasan-ringkasan dari materi yang dijelaskan pada video YouTube. Dapat dipahami? Dapat? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau memang tidak, sekarang Ibu lanjutkan. Kedengaran? Perlu dibesarkan lagi? Apapun momennya, Cukup ya? kemejanya tetap Alisa. Ingat kemeja, ingat Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 11 bab 2 sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di bab 2 ini ada 3 subbab materi. Dan fokus pembahasan kita di video ini adalah subbab yang pertama, hakikat demokrasi. Adapun subbab materi yang kedua dan ketiga akan dibahas di video selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Baik, sebelum kita ke pembahasan, mari kita lihat tujuan pelajaran ini. Tujuan pelajaran di video ini yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna demokrasi. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menguraikan klasifikasi demokrasi. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan. Kita mulai dari pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi indikator perkembangan politik suatu negara. Kemudian kita lihat makna demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Itu dia pengertian demokrasi. Kemudian kita masuk ke klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia.
Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kemudian, bentuk demokrasi berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Kemudian, bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nantikan 77 Shopee Live Bombastic Sale Midnight Sale 7 Juli dari jam 12 malam hingga 2 pagi. Promo live fashion dan beauty terbesar. Itu dia klasifikasi demokrasi. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Kita lihat pendapat Henry B. Mayo. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian kita lihat pendapat Alamudi. Adapun menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan. Itulah prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita di video kali ini. Semoga kalian dapat mencapai tujuan pelajaran di video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini agar supaya berkembang dengan klik like, subscribe, komen, dan share. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu ya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya, udah dicatat? Hal-hal penting yang harus dicatat sudah dicatat ya? Oke, kalau memang sudah, Ibu mau dengar penjelasan dari anak-anak. Iya, sebentar. Siapa yang berani menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan demokrasi? Siapa yang berani? Ayo angkat tangannya. Silakan, Utami dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Dewi, umur saya 35. Di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Jadi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau kaitan keputusan yang artinya pemerintahan. Dalam arti sederhana, demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Iya, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Utami. Memang benar ya, berdasarkan pengertiannya, demokrasi berasal dari berapa kata? Iya, secara etimologis demokrasi berasal dari dua kata. Yang pertama, demos, yang kedua, kratos. Demos artinya? Kratos, pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Luar biasa. Ada pertanyaan dulu tentang makna demokrasi? Oke, kalau memang tidak, kita lanjutkan. Luar biasa sekali anak-anak. Kemudian apalagi yang sudah anak-anak simak dari video tadi? Siapa yang berani menyampaikan? Menurut ahli, apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Apa yang dimaksud dengan demokrasi menurut ahli? Silakan, berdiri nak. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Ayu Punikasari, nomor absen 21. Jadi pengertian demokrasi menurut ahli itu yaitu Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Purmita ya, luar biasa Purmita. Pengertian tentang demokrasi itu adalah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln menyebutkan bahwasanya pemerintahan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau disimpulkan ini memang kedaulatan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Bagus sekali. Siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini apabila terjadi di sekolah? Ayo. Di kelas misalnya. Siapa yang berani? Ayo di kelas. Misalnya dalam memilih ketua kelas. Siapa yang memilih? Ayo, siapa yang memilih ketua kelas? Ayo coba uraikan gimana prosesnya. Siapa yang berani menyampaikan? Ayo angkat tangan, dapat poin. Semangat, angkat tangan, jangan takut salah ya, jangan takut salah. Kalau misalnya penerapan demokrasi ini di dalam kelas gimana? Dalam kelas dari ruang lingkupnya paling
Siva, silakan. Berdiri Siva sayang. Perkenalkan, nama saya Siva Rifana Putri, nomor absen 25. Baik, saya ambil contoh demokrasi terkecil itu ada di dalam kelas. Misalnya itu dalam pembentukan ketua kelas. Pembentukan ketua kelas itu dibentuknya dari anggota kelas oleh anggota kelas dan untuk anggota kelas juga untuk menjalani kepentingan MMI. Ya, melakukan voting, memilih suara terbanyak dan melakukan voting tersebut, jadi kan biar kayak adil gitu jadinya Bu. Oke. Bagus sekali tepuk tangan untuk Siva ya. Pada dasarnya pilih ketua kelas itu biasanya voting kan ya. Siapa yang mau dipilih, siapa yang mau mengajukan diri. Kalau dalam Pancasila itu kita sedang mengimplementasikan sila yang ke. Ayo. Kemarin kita udah belajar tentang apa namanya? Hak asasi manusia kan? Bagaimana hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam nilai sila keempat itu ada apa? Perwakilan. Di situ mengandung nilai musyawarah mufakat, sehingga voting ini bisa sebagai langkah pengimplementasian untuk menentukan kegiatan musyawarah dan menghasilkan suatu mufakat. Begitu ya anak-anak ya? Bagus sekali Siva, tepuk tangan yang meriah. Kemudian contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan keluarga. Siapa yang di sini minta uang saku ke ibunya? Kalau misalnya anak-anak diberikan uang saku Rp1.000 mau nggak? Tidak cukup kan? Itu tidak cukup untuk beli bensin, makan, belum lagi untuk kepentingan praktek dan lain sebagainya. Bagaimana cara anak-anak meminta uang saku ke orang tua? Apa dengan cara yang kasar? Tidak. Mek, pokok nih, gitu enggak? Tidak seperti itu, tetapi dengan menyampaikan dengan cara yang baik, ya kan? Mek, Bu, tiang ben mani nak ada acara. Artinya uang saku nih tambahin bin 5.000. Kalau kemarin uang sakunya 5.000, besok 10.000 ya Mek. Gitu kan? Ini adalah cara penyampaian aspirasi. Jadi enggak pokoknya Mek sehingga jadi Siva harus bekali 100.000 gitu. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu tentang hakikat dan pengertian demokrasi menurut ahli? Tidak. Dapat dipahami ya? Kita lanjutkan anak-anak. Baik, ada yang dimaksud dengan asas demokrasi. Dalam penerapan demokrasi juga ada asas-asas demokrasi anak-anak. Apa itu asas-asas demokrasinya apa saja? Silakan angkat tangan. Yang lain? Yang lain. Ayo, yang lain. Ingat anak-anak, poinnya juga untuk kelompok ya. Ini poinnya juga untuk kelompoknya. Silakan, Sinta. Baik, perkenalkan nama saya Dina Yusinta Dewi, saya nomor absen 3. Di sini asas demokrasi ada dua. Yang pertama yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan yang kedua pengakuan harkat dan martabat manusia. Oke, contohnya coba gimana kira-kira? Pengakuan partisipasi rakyat. Pemilihan umum. Ya, contohnya pemilihan umum misalnya gimana? Kalau pemilihan umum, kamu pilihin apa? Presiden. Ya, presiden. Baik, biasanya apa lagi? Anggota Presiden. DPR. Anggota DPR, terus calon-calonnya dari mana itu? Apakah dari pejabat yang sebelumnya? Tidak kan, tapi dari rakyat. Iya, dari rakyat. Bagus. Terus yang ini? Rakyat dari juga, ya. Oke, bagus sekali Sinta. Tepuk tangan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ilustrasinya ya anak-anak.
Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Siapa-siapa saja yang menjadi wakil rakyat? Pasti rakyatnya, iya kan? Iya nggak? Siapa yang menjadi anggota DPR? Rakyat. Yang menjadi presiden? Rakyat. Siapa yang memilih? Rakyat. Inilah yang dimaksud dengan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Paham? Ya, bagus sekali anak-anak. Oke, adanya pengakuan harkat dan martabat manusia. Oke, harkat dan martabat manusia. Kalau sebelumnya kita membahas materi tentang hak asasi manusia, apakah di Indonesia ini ada pengakuan tentang harkat dan martabat manusia? Ada nggak pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia? Kalau ada, contohnya apa? Ayo, kalau ada contohnya? Ada pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia? Yang kurang mampu masuk ke rumah sakit, dia dibiarkan meninggal begitu saja? Kalau tidak, coba jelaskan. Contohnya apa? Kalau dalam agama Hindu ada yang disebut dengan Trihita Karana. Ya, siapa yang pernah dengar tentang Trihita Karana? Coba angkat tangannya. Trihita Karana itu konsep kehidupan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, disebut dengan prahayangan, ya kan? Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia disebut dengan pawongan. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam, palemahan. Nah, untuk menjaga hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan berdemokrasi, kita harus menjaga harkat dan martabat manusia, sehingga setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan rasa aman, ya, untuk menjalankan kehidupannya. Dapat dipahami? Ada pertanyaan dulu? Tidak, bagus sekali. Semua udah paham ya? Ngegas nih, ngegas. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Oke, tadi juga di video sudah ada klasifikasi demokrasi. Siapa yang berani menyebutkan klasifikasi demokrasi? Tadi apa? Yang di video apa? Berdasarkan catatan anak-anak. Ayo, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 gimana? Utami? Kelompok 2? Oke deh, kita lempar ke kelompok 1. Baik, klasifikasi demokrasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu atas dasar penyaluran kehendak rakyat, atas dasar prinsip ideologi, serta atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat meliputi demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Yang kedua, atas dasar prinsip ideologi meliputi 2, demokrasi atau demokrasi komunis. Yang terakhir ada atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal atau negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material atau negara-negara komunis, serta demokrasi gabungan atau negara-negara non-blok. Oke, bagus sekali, luar biasa ya. Bagus sekali anak-anak. Ada pertanyaan dulu tentang klasifikasi demokrasi ini? Apa perbedaan antara demokrasi langsung dan tidak langsung? Anak-anak bisa lihat di bahan ajarnya. Ya, yang kemarin sudah Ibu share, silakan dilihat di bahan ajarnya. Apa perbedaan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung? Buka juga catatannya anak-anak. Ayo, siapa yang sudah berani menyampaikan? Ayo kelompok 3. Kelompok 3 semangat nih, kelompok 3. Apa perbedaan antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung? Ya, coba Utami. Nomor 35. Demokrasi langsung yakni demokrasi yang mengikutsertakan rakyat secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Hal ini sudah diterapkan di Yunani kuno, tepatnya di Sparta dan Athena.
Dengan membentuk polis atau negara kota ini bisa menjadi dikarenakan wilayah negara kota masih kecil, tidak seperti negara yang ada saat ini. Masalah yang ditangani masih bersifat sederhana atau belum kompleks, dan jumlah anggota negara kota masih terbilang sedikit. Demokrasi tidak langsung, yakni demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan rakyat, artinya rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara. Kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu. Penerapan demokrasi ini lebih banyak digunakan mengingat jumlah penduduk dalam suatu negara yang senantiasa bertambah. Contohnya yang paling mudah adalah negara kita sendiri, Indonesia. Untuk memilih anggota DPRD, DPD, DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten, maka sudah ditentukan berdasarkan UU Pemilu berapa kuota yang dibutuhkan, sehingga tidak semua rakyat Indonesia menjadi wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif. Sekian. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan yang meriah dulu. Bagus sekali, Sami. Jadi kalau di Indonesia itu kira-kira penerapannya demokrasi apa? Kalau berdasarkan klasifikasi demokrasi atas penyaluran kehendak rakyat, apa? Apakah demokrasi langsung? Iya, bagus sekali, demokrasi tidak langsung karena penyampaian aspirasinya dan juga pengimplementasian segala jenis dan bentuk kebijakan pemerintahan itu diwakilkan melalui wakil rakyat. Kemarin dalam pembahasan kita pada materi hak asasi manusia sudah disebutkan ada yang disebut dengan trias politika, ya. Pembagian kekuasaan itu ada berapa anak-anak trias politikanya? Iya, apa saja? 1. Ayo, siapa angkat tangan? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Siapa yang berani? Iya. Oke. Perkenalkan, saya Rintu Setiweta Wardani, nomor absen 29. Bagian-bagian dari trias politika adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Siapa aja yang ada di situ? Coba, ada nggak di sana? Legislatif siapa di situ? Ayo, siapa yang berani? Siapa saja yang ada di kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif? Legislatif. Silakan buka lagi materinya. Atau googling juga bisa ya namanya. Buka lagi catatannya. Tidak, terus siapa? Iya. Coba buka catatannya. Ada 1, ada. Siapa yang berani? Ayo. Dalam kekuasaan legislatif siapa yang ada di situ? Dalam kekuasaan legislatif ada MPR, DPR, dan DPD. Iya, bagus sekali. Kemudian yudikatif. Ayo buka lagi catatannya, buka. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah serta Mahkamah Konstitusi. Iya, bagus sekali. Kemudian eksekutifnya Presiden dan Wakil Presiden. iya. Buka lagi catatannya. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menterinya. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Anak-anak sebenarnya udah belajar ya, tapi pasti lupa mungkin karena hujan ya. Ibu maklumi, nggak apa-apa. Silakan dibuka lagi catatannya. Kelompok 3 luar biasa, bagus sekali kerjasamanya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Keren, luar biasa. Oke anak-anak, untuk efisiensi waktu ya.
Kita langsung saja. Ciri-ciri pemerintahan demokratis bisa anak-anak baca lagi di materi yang sudah Ibu berikan dan juga prinsip-prinsipnya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan hakikat demokrasi dan juga sampai prinsip-prinsipnya? Tidak. Kalau memang tidak, sekarang Ibu akan berikan waktu anak-anak untuk diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Silakan diskusikan materi dan masalah yang sudah Ibu bagikan pada LKPD masing-masing. Ibu berikan waktu diskusi kelompok selama 15 menit. Yang di halaman, nah ini kan tugas mandiri nih. Bentar pas nulis nggak? Oke, untuk masalahnya sudah Ibu sampaikan pada kolom tersebut anak-anak. Nah, tulis hasilnya di halaman yang paling belakang ya. Ya, di hasil diskusi kelompok, pada kolom hasil diskusi kelompok nanti di sana ditulis, oke? Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak, nanti kita sambil jalan ya. Silakan anak-anak, selamat bekerja. Dari sini bagus. Oke, anak-anak, satu kelompok pilih satu masalah aja ya untuk efisiensi waktu. Jadi kelompok satu kan sifat, kelompok dua, kelompok tiga, ya. Kelompok satu pada kolom satu, kelompok dua pada kolom dua, kelompok tiga. Oke, Nana, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Habis, anak-anak bisa lanjutkan diskusi kelompoknya di rumah ya, anak-anak ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak. Kalau memang tidak ada, Ibu minta perwakilan satu orang untuk menyampaikan untuk menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang berani? Sampaikan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini, kemudian bagaimana perasaan anak-anak terkait dengan pelaksanaan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani mewakili untuk menyampaikan pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Terus bagaimana perasaannya? Terus kesimpulan tentang materi yang sudah anak-anak pelajari. Ayo, siapa yang berani? Jangan takut, ada poinnya juga. Ayo. Ayo angkat tangan. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ningrat Ayu Purwasari. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran hari ini itu kita sudah mempelajari tentang makna demonstrasi, terus asas-asas demonstrasi, juga pengertiannya dan klasifikasi pembagiannya. Untuk pengalamannya mungkin menyenangkan dan dapat menambah ilmu, dan kita juga mengetahui lebih banyak tentang demonstrasi untuk berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan.
lagi yang lain? Sudah cukup ya? Baik, kalau memang sudah cukup, Ibu mengingatkan ya anak-anak, untuk minggu depan jangan lupa lagi nih, setelah ini anak-anak lanjutkan lagi tugas diskusi kelompoknya. Kemudian siapkan materi presentasi yang sudah siap dengan PowerPoint untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, dapat dipahami? Dapat. Baik anak-anak. Kemudian selanjutnya Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kerjakan LKPD pada halaman terakhir. Nah, itu dah. 2 halaman itu ya nak ya. Ya, pada tugas yang terakhir nih. Silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 5-10 menit. Selamat mengerjakan. Waktunya tinggal 1 menit ya Nana ya. Oke, waktunya habis. Tolong ketua kelas bantu Ibu untuk mengumpulkan hasil LKPD ini. Yang kalian kumpulkan hanya halaman paling akhir, kemudian diskusi kelompoknya itu bisa dibawa ke rumah untuk dilanjutkan diskusinya. Oke, ada pertanyaan dulu sambil mengumpulkan? Tidak. Oke, kalau tidak ketua kelas tolong dibantu untuk mengumpulkan. Ya, silakan taruh di meja Ibu. Terima kasih Sinta. Luar biasa sekali. Nah, tolong dijaga dengan baik LKPD-nya ya anak-anak, karena minggu depan masih anak-anak harus diskusikan. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian Ibu harap minggu depan anak-anak sudah bisa melaksanakan presentasi sudah lengkap dengan PowerPoint-nya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, silakan diakhiri dengan Parama Santi. Ketua kelas silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Siang. Oke anak-anak sekalian, semangat sekali dan luar biasa sekali hari ini. Nah, di pertemuan kita hari ini seperti janji kita pada minggu lalu, kita akan membahas hasil diskusi kelompok anak-anak yang akan disampaikan melalui PowerPoint sesuai dengan PowerPoint yang sudah anak-anak kumpulkan via WA kepada Ibu Nge. Jadi bagaimana kelompok semua kelompok sudah siap untuk presentasi? Iya. Iya, sudah. Untuk kelompok pertama Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Berikan tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1 ya. Ya, diwakili sama perwakilan kelompok aja. Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya
Adalah Putu Sifari Karuna Putri nomor absen 2 dan teman saya Nina Aisyita Dewi nomor absen 3. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas minggu lalu, yaitu tentang penyebab permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Ibu bisa next slide. Baik, adapun permasalahan yang kami dapatkan yaitu pemerintah suatu negara membungkam hak berpendapat rakyatnya. Baik, adapun penyebab masalah yang dapat kami diskusikan yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya yaitu setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas sehingga setiap orang dapat memahaminya. Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional. Serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat, ujar Wahidudin. Next. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan mengenai materi tersebut yaitu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik hukum nasional maupun hukum internasional menjamin hak setiap orang atas kehormatan atau nama baik. Untuk itu, penggunaan kebebasan hak setiap orang tidaklah dapat digunakan sedemikian rupa tanpa batas sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sebab hal tersebut juga bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan hukum internasional. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silakan nanti kelompok yang lain mencatat pertanyaannya ya. Kelompok 2 kami persilakan untuk bertanya. Masih baik ya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Ayu Putri, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan apa yang dimaksud hak kebebasan mengungkapkan pendapat. Hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Baik, sesuai pengetahuan saya, hak mengemukakan pendapat secara bebas, yaitu menurut saya setiap orang itu berhak untuk berpendapat karena pada yang sesuai dengan yang saya jelaskan tadi terdapat pada Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3, yaitu menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bisa diterima? Iya, tepuk tangan. Ada tambahan dari kelompoknya? Sudah cukup. Atau ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Dari kelompok 3 ada pertanyaan? Ada. Silakan. Kenalkan, saya Nana Kamil Panyasih. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok itu. Pasal berapakah yang mengatur tentang kebebasan berpendapat negara Indonesia? Mungkin dibantu sama Sinta, silakan dibantu untuk menjawab. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Pasal berapakah yang mengatur tentang kebebasan berpendapat negara Indonesia? Baik, perkenalkan nama saya Nina Dewi. Saya kelompok program di kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pasal kebebasan berpendapat merupakan pasal 28 dan pasal 28E ayat 3.
dengan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Luar biasa sekali Siva atas presentasi hari ini. Terima kasih kelompok 1 Siva dan Sinta ya. Baik, sekarang presentasi dari kelompok 2. Silakan. Kamu satu di sini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat siang. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu yang mengatakan saya Ningtyas Ayu Puspitasari nomor absen 21 dan teman saya Lilo Kusna Ayudia Putri nomor absen 27. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu apa penyebab akhir-akhir ini sering terjadi demonstrasi atau aksi unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat. Baik, demonstrasi atau unjuk rasa merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang atau kelompok atau mahasiswa di hadapan umum dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik atau kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat. Lanjut. Baik, di sini penyebab demonstrasi. Demonstrasi ini banyak dilakukan lantaran tidak setuju atas kebijakan pemerintah maupun pihak lainnya. Bahkan, demonstrasi dilakukan karena mendukung langkah-langkah yang telah dijalankan sebagai bentuk dukungan. Maka, tidak sedikit unjuk rasa kadang dapat menyebabkan kerusakan terhadap beberapa fasilitas umum karena keinginan yang tidak diakomodir. Baik, faktor kedua itu lanjutnya, yakni cara-cara aparat penegak hukum dalam menangani berbagai problem di daerah itu kerap menggunakan cara non-persuasif. Tak pelak, hal itu membuat emosi rakyat di daerah mengalami eskalasi. Baik, sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Baik, kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan bertanya pada kelompok 2 mengenai demonstrasi atau hak aksi unjuk rasa. Saya ingin bertanya, sebutkan 2 contoh demonstrasi atau unjuk rasa yang pernah ada di Indonesia. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ningtyas Wardani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya menanyakan tentang cara menanggulangi demonstrasi yang terjadi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3, luar biasa. Ya, semangat dong, ayo semangat tepuk tangannya. Oke, sudah siap? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Terlebih dahulu saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang ditanyakan itu contoh demonstrasi atau unjuk rasa yang pernah ada di Indonesia. Jadi salah satu yang saya dapat di internet itu adalah demo buruh. Itu Hari Buruh Internasional yang selalu jatuh di tanggal 1 Mei, tidak identik dengan demonstrasi. Di Indonesia, demo buruh ini selalu dipenuhi dengan unjuk rasa. Lalu selanjutnya ada demo pada 4 November 2016 silam. Lalu mohon maaf, demo besar yang terjadi di tahun 2016 ini bisa dibilang cukup heboh dan diikuti oleh lebih dari 1 juta orang. Dapat diterima? Bisa. Dapat. Oke, teman-teman. Luar biasa. Apa menjawabnya mau dibantu oleh kelompok yang lain? Ya.
Perkenalkan, nama saya Dewi Kusnadia, nomor absen 27. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara mengatasi demonstrasi yang terjadi adalah yakni memberi himbauan edukatif terkait larangan demo, melakukan rehabilitasi dan konsolidasi, serta menerapkan hukum secara profesional yang sesuai situasi dan kondisi. Kalau bisa diterima? Oke. Bagus sekali, tepuk tangan. Ya, silakan dulu ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jika sudah ada pertanyaan, saya ambil dengan peran saya. Santi. Baik, untuk efisiensi waktu, Ibu langsung saja berikan kesempatan kepada program kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Atas waktu yang sudah diberikan. Jadi sebelumnya saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok 3. Di anggota kelompok saya adalah Ibu Cetri Bawita Wardani dan saya kami Panyansih. Hasil diskusi pertama adalah penyebab penyimpangan kekuasaan era Presiden Soeharto. Penyebab penyimpangan terhadap budaya demokrasi Pancasila pada era baru adalah keinginan melanggengkan kekuasaan melalui kebijakan-kebijakannya. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto memang berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi sekaligus memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi implementasi dan aplikasinya terbilang cukup mengecewakan, sebab beberapa tahun kemudian Presiden Soeharto menyentuh beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila yang ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Bahkan Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto memanfaatkan Pancasila sebagai alat melanggengkan kekuasaannya. Jadi sekian hasil diskusi saya. Apakah dari kelompok lain ingin memberikan pertanyaan? Gimana? Kelompok lain? Baik, kelompok. Perkenalkan, saya Dewi Kusnadia, nomor absen 27. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan salah satu penyimpangan terhadap konstitusi selama masa Orde Baru. Penyimpangan. Jelaskan salah satu penyimpangan terhadap konstitusi selama masa Orde Baru. Sudah? Iya. Oke, sambil menunggu pertanyaan masih dicatat, kita berikan kesempatan kepada kelompok lain dulu ya untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan kelompok 1. Penyimpangan terhadap konstitusi selama Baik, perkenalkan nama saya Iman Subadewi. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan penyimpangan kekuasaan Orde Baru pada era Presiden Soeharto. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk dua kelompok penanya. Pertanyaannya hampir sama ya, sepertinya bisa dijawab sekalian ya. Nih, silakan. Yang mau menjawab Utami atau kelompoknya yang lain? Sebutkan penyimpangan kekuasaan Orde Baru pada masa Soeharto. Oke. Oh, beda. Nah, yang ini pada saat masa Orde Baru. Oh iya, sama. Sama, pertanyaannya sama. Silakan bisa dijawab sekalian. Di kelompok 1 dan 2, di mana adalah masa Orde Baru adalah salah satu masa pemerintahan Indonesia yang terjadi setelah adanya gerakan G3 PKI pada masa Orde Baru. Berikut adalah beberapa bentuk penyimpangan konstitusi yang dari adanya pemilu yang tidak demokratis, dibatasinya kebebasan berekspresi, terutama pada pers, adanya kekuasaan presiden yang terlalu dominan dan cenderung otoriter, dan menjamurnya praktik korupsi dan nepotisme. Sekian.
diterima? Baik, kalau memang sudah dapat, sudah bisa diakhiri ya. Baik, terima kasih atas kami. Sekian, Mas. Ya, selamat kali tangan yang mulia. Luar biasa ya, hari ini anak-anak presentasinya sudah berlangsung dengan lancar, astongkara. Nah, perlu juga Ibu berikan penekanan terhadap hasil diskusi anak-anak hari ini. Perlu Ibu evaluasi terlebih dahulu. Yang pertama, evaluasi dari PowerPoint anak-anak itu sudah cukup bagus ya tampilannya, walaupun masing-masing kelompok punya kreativitasnya masing-masing, itu tidak masalah, itu sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dan anak-anak juga sudah bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, dengan hal positif, menggunakan sebagai media untuk menyampaikan bahan presentasi, itu kan sangat luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, diskusi kelompok sudah berlangsung dengan cukup baik juga. Anak-anak bisa mengikutinya dengan tertib seperti itu. Cuma di sisi lain anak-anak masih perlu melaksanakan literasi kembali. Literasi itu maksudnya adalah melakukan mencari tahu lebih banyak dengan cara membaca ya. Jangan sampai lupa membaca. Ketika persiapan presentasi, baca yang banyak. Informasi mengenai materi yang akan anak-anak sampaikan, jangan sampai tidak. Ya, dapat dipahami? Ya, pokoknya semuanya dipersiapkan sebaik mungkin. Apalagi Ibu sudah nge-share materi, artikel, kemudian juga video YouTube, itu juga sudah ada. Sepertinya kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi, anak-anak bisa mencari di materi-materi tersebut. Dapat dipahami? Dapat. Nah, kemudian anak-anak, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya demonstrasi itu merupakan sebuah proses untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi dalam perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia, memang ada banyak sekali perkembangan-perkembangan yang tidak selalu baik. Contohnya pada saat dinamika perkembangan demokrasi dari Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi, itu banyak juga terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengimplementasian kehidupan demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Padahal secara konstitusi Indonesia sudah memiliki undang-undang dasar, ya, sudah memiliki undang-undang dasar. Kemudian memang sih pada sebelum pada akhirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini diamandemen, semuanya bisa berpihak pada kehendak rakyat. Memang ada banyak ketentuan-ketentuan yang mengarah kepada peraturan-peraturan yang otoriter seperti itu. Kemudian contoh lain juga seperti pembahasan kita pada pembahasan materi hak asasi manusia. Demonstrasi yang dijegal oleh pemerintah itu, bahkan aparatnya yang menjegal itu pada saat Marsinah. Masih ingat materi itu? Iya, diapain Marsinahnya? Dibunuh. Apakah boleh saat ini masih menerapkan sistem yang seperti itu? Tidak, karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Seperti itu ya anak-anak ya? Iya, dapat dipahami? Dapat, baik. Kalau memang sudah dapat dipahami, karena sudah waktu, karena sudah waktu, Ibu rasa pembelajaran hari ini dapat kita akhiri. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, Ibu sekarang yang minta kepada perwakilan satu orang siswa untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang berani menyampaikan? Ayo, yes, Sinta, silakan. Maju ya. Baik, perkenalkan nama saya Nuresta Dewi. Di sini saya akan menampilkan kesimpulan pembelajaran yang bisa saya dapatkan pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran bisa saya dapatkan pada hari ini, di mana kita dapat mengetahui beberapa penyebab masalah yang terjadi, seperti penyebab masalah pemerintahan suatu negara membungkam hak pendapat rakyatnya, penyebab masalah akhir-akhir ini sering terjadi demonstrasi atau aksi unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat, penyebab masalah pada era Orde Baru, banyak terjadi penyimpangan kekuasaan era Presiden Soeharto, serta kita juga dapat mempelajari contoh-contoh demonstrasi atau unjuk rasa yang pernah ada di Indonesia.
Indonesia. Kita juga dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan kekuasaan pada Orde Baru. Sekian, terima kasih. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Kemudian yang belum tersampaikan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Siapa yang berani mewakili? Ayo. Menyenangkan atau tidak pembelajarannya? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, ayo diwakilkan. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang berani? Masih tetap poin ya? Ayo wakili satu orang. Ayo Tami. Ayo Tami, nggak apa-apa ya. Ayo tepuk tangan untuk Tami. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesan saya pada pembelajaran hari ini itu sungguh menyenangkan. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan tentang apa itu demokrasi dan hal-hal lainnya. Ditambah lagi ada Ibu Taris yang mengajar sangatlah luar biasa. Oke, terima kasih Utami Asokarya. Semoga pembelajaran seperti ini bisa tetap kita laksanakan ya. Baik anak-anak, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk minggu depan kita pembelajarannya materi yang lain nanti Ibu akan share lebih lanjut informasinya di grup. Oke. Kemudian anak-anak, setelah ini Ibu mohon kerjakan lagi LKPD anak-anak pada halaman terakhir. Ya, waktunya 10 menit ya. Oke Nana, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Waktunya tinggal 1 menit ya Nana ya. Oke, waktunya habis. Tolong ketua kelas bantu Ibu untuk mengumpulkan hasil LKPD. Ya, silakan taruh di meja Ibu. Terima kasih Sinta. Luar biasa sekali. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan diakhiri dengan para Mas Santi. Ketua kelas silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Santi, 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 Om. Selamat siang. Siang.